Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja, serta semangatnya dalam belajar kali ini. Saya harapkan lebih besar lagi ya, lebih semangat lagi. Kita lanjut mempelajari tentang fungsi. Fungsi di bagian kedua ini mempunyai kompetensi dasar, yaitu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi invers pada fungsi invers serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Dan kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi invers satu fungsi. Selanjutnya, di sini kita dapat lihat operasi aritmatika pada fungsi, di mana kita mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Fungsi f dan fungsi g ini dapat kita operasikan dengan 4 operasi dasar matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan caranya sama seperti namanya. Kalau penjumlahan antara fungsi f dan fungsi g ditambah, pengurangan dikurang, perkalian dikalikan, dan pembagian fungsi f-nya dibagi dengan fungsi g, dengan di mana fungsi g tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, fungsi komposisi. Kita akan mempunyai dua fungsi f dan g. Fungsi f dan g dapat kita susun menjadi sebuah fungsi yang disebut fungsi komposisi. Di sini notasinya yaitu g bundaran f, atau bisa juga dibaca dengan g nokta f. Begitu juga sebaliknya. Di sini kita lihat g bundaran f itu g bundaran f x itu yaitu fungsi f-nya itu ada di dalam fungsi g, di mana fungsi g kan pada persamaan aljabar kita mengetahui fungsi dalam suatu fungsi itu terdapat sebuah variabel yaitu x. Nah, di sini fx-nya itu dimasukkan ke dalam x yang ada di fungsi g. Begitu juga sebaliknya. Kalau f bundaran gx berarti fungsi g-nya itu berada di dalam fungsi f-nya. Sehingga kalau kita mencari nilainya, kita tentukan dulu GOF X-nya atau FOGX-nya. Baru kita masukkan nilai X-nya. Nilai X-nya di sini bisa kita lihat pada contoh, misalnya nilai X-nya -3. Berarti GF-nya itu pertama GOF-nya itu apa hasilnya. Selanjutnya -3 ini dimasukkan ke dalam variabel X pada hasil GOF X-nya. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, sifat fungsi yang pertama adalah tidak komutatif, karena FOG itu tidak sama dengan GOF. Yang kedua, sifat komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif, yaitu jika kita mempunyai 3 fungsi f, g, dan h, maka kita pertama itu boleh menentukan FOG-nya dulu, baru dibundarkan dengan h, atau GOH-nya langsung, setelah itu dibundarkan dengan f.
Selanjutnya, yang terakhir, sifat dari fungsi komposisi adalah fungsi identitas itu adalah jika fungsi X sama dengan X dan memenuhi F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F, maka IX tadi adalah fungsi identitas dari Fx. Selanjutnya, fungsi inverse. Fungsi inverse di sini suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B mempunyai fungsi inverse jika F merupakan fungsi bijektif atau fungsi A dan B berkorespondensi satu-satu. Di sini kita kan sebelumnya mengetahui apa itu relasi, apa itu fungsi, dan ini apa itu korespondensi. Ketiga-tiganya mempunyai definisi yang berbeda. Yang pertama, pada relasi itu suatu himpunan A dan B. Pada anggota himpunannya antara A dan B boleh tidak ada satu pasangan, boleh pada himpunan A di anggotanya boleh tidak ada anggota yang mempunyai pasangan di B, ataupun sebaliknya boleh tidak ada anggota B yang mempunyai pasangan di A. Selanjutnya fungsi itu himpunan A anggotanya itu masing-masing harus tepat mempunyai satu pasangan di B. Jadi semua anggota pada A harus mempunyai anggota pasangan yang ada di B. Semua anggota yang ada di A harus mempunyai pasangan yang ada di B. Jadi di sini anggota A itu harus semua mempunyai pasangan. Tidak masalah di B anggota A mempunyai dua anggota A itu mempunyai pasangan dua anggota di B, tidak masalah. Yang penting anggota A itu semua mempunyai pasangan di B. Sebaliknya anggota B kalau misalnya ada yang tidak mempunyai himpunan B, gak apa-apa ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan di A. Tapi anggota A itu harus semuanya mempunyai pasangan di B, itu fungsi. Nah, kalau berkorespondensi satu-satu itu antara himpunan A dan himpunan B, dia itu harus pasangannya satu-satu. Misalnya A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. B itu A, B, C, D, E. Korespondensi satu-satu itu ya satu-satu. Misalnya 1 sama A, 2 sama B, 3 sama C gitu. Dia nggak boleh misalnya 1 A sama 1 B. Dia nggak boleh. Itu bisa fungsi tapi bukan korespondensi. Jadi di sini fungsi itu adalah relasi, tapi semua fungsi itu adalah relasi, tetapi semua relasi belum tentu fungsi. Jadi di sini semua fungsi itu sudah tentu relasi. Semua fungsi sudah tentu relasi, tapi semua relasi belum tentu fungsi. Selanjutnya, semua himpunan A dan B yang berkorespondensi satu-satu adalah fungsi, tapi semua fungsi belum tentu berkorespondensi satu-satu. Karena
himpunan dikatakan himpunan A dan B berkorespondensi satu jika semua anggota yang ada di himpunan A dan himpunan B adalah mempunyai tepat satu pasangan di kedua himpunannya. Jadi kalau misalnya ada yang double atau ada yang nggak ada, itu berarti bukan korespondensi satu-satu, atau juga bukan merupakan fungsi inverse dari fungsi. Jadi dengan kata lain, kalau dia berkorespondensi satu-satu, dia merupakan inverse dari fungsi sebelumnya. Kalau dia tidak berkorespondensi satu-satu, berarti dia bukan fungsi inverse dari fungsi sebelumnya. Cara menentukan fungsi inverse di sini, pertama, yaitu ubah persamaan Y sama dengan Fx ke dalam bentuk X sama dengan Fy. Selanjutnya gantikan X dengan F inverse atau F pangkat min 1 Y, sehingga F pangkat min 1 Y sama dengan Fy. Selanjutnya gantikan Y dengan X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse. Dari sini kita mendapatkan sifat F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Dimana sebelumnya kita mengetahui kalau misalnya F dikomposisikan sama fungsi I atau fungsi identitas, maka hasilnya itu adalah identitas dari F-nya itu sendiri. Dan selanjutnya di sini ada F bundaran F inverse sama dengan F inverse bundaran F sama dengan I. Sehingga dari keduanya itu kita dapat memperoleh sifat F sama dengan F bundaran G inverse sama dengan G inverse bundaran G bundaran F. Dan fungsi inverse dari fungsi komposisi di sini GOF inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X, atau FOG inverse sama dengan G inverse bundaran F inverse. Dia itu pangkat satunya dikalikan ke dalam, tapi fungsinya dibalik. Gitu. Kalau yang ini fungsi inverse dari fungsi komposisi. Selanjutnya, saya ada contoh dari fungsi inverse. Pertama fx-nya diganti y. Selanjutnya kita tentukan x-nya di sini. Jadi kan di sini kita dapat memindah ruaskan fungsinya, atau prosesnya di sini kita dapat memindah ruaskan operasinya. Di sini jadinya y-16 sama dengan 8x, berarti x-nya sama dengan 1/8y dikurang 2x. Sehingga di sini kan masih y ya, kita ganti dengan x, dan fy-nya kita ganti fy-nya kita ganti dengan fx, dan di sini sudah inverse. Jadi inverse x dari fungsi fx sama dengan 8x plus 16 adalah 1/8x min 2. Begitu juga contoh yang di sini. Kalian dapat melihatnya. Selanjutnya, di sini fungsi inverse dan fungsi komposisinya kita aplikasikan dalam soal di sini. Jadi kalian bisa lihat di sini sifat yang tadi kita dapat masukkannya ke dalam soal di sini. Dan selanjutnya di sini contohnya yang lain. Jadi di sini kita dapat
menunjukkan bahwa intinya relasi itu adalah fungsi itu adalah relasi, tapi relasi belum tentu fungsi, dan berkorespondensi satu-satu adalah fungsi, tapi fungsi itu belum tentu korespondensi satu-satu. Dan di sini fungsi komposisi itu sifatnya tidak komutatif, dia distributif, dan yang ketiga, kalau misalnya ada fungsi I dikomposisikan dengan fungsi F, maka dia itu menghasilkan fungsi identitas. Dan jika kita ingin menentukan nilai dari komposisi fungsi F bundaran G atau G bundaran F, kita dapat menentukan fungsi F bundaran G-nya atau fungsi G bundaran F-nya. Selanjutnya kita dapat memasukkan nilainya ke dalam hasil dari operasi fungsi komposisi tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.